Ya, batas antara hidup dan mati, antara dunia dan akhirat. Nah, maknanya apa? Jika ada penyakit dari leher ke atas, penyakit yang disebabkan dari perkara urusan dunia. Perkara urusan dunia itu apa? Keinginan, harapan, angan-angan dunia. Jika ada penyakit dari leher ke bawah, itu disebutnya wilayah akhirat. Penyakit yang disebabkan karena perkara akhirat. Akhirat itu apa? Perkara ibadah, perkara ruhani. Maka jika ada penyakit dari leher ke bawah, jalan sembuhnya adalah perbaiki ibadahnya dan obati ruhaninya. Tuh, apapun penyakit dari leher ke bawah, kunci utamanya adalah perbaiki ibadah dan obati ruhani. Jadi bukan minum obat kimia, bukan herbal, bukan terapi. Justru penyakit dari leher ke bawah itu apa? Segala penyakit yang ada di leher, yang ada di dada. Yang ada di dada ada jantung, ada paru-paru dan lain sebagainya. Yang ada di perut, ada lambung dan lain sebagainya. Dan sampai ke bawah. Itu jalan sembuhnya justru dengan perbaiki ibadah dan obati ruhaninya. Ya, itu teman-teman. Itu alat diagnosa sebelum adanya alat medis. Sebelum adanya ilmu medis. Kemudian tubuh manusia dibagi lagi menjadi dua. Batasnya adalah ini teman-teman. Untuk apa sih? Memisahkan mana yang kanan dan mana yang kiri. Kanan disebut hablum minan nas, rahmatan lil alamin. Kiri disebut hablum minallah. Apapun penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelah kanan, disebutnya hablum minan nas. Hubungannya dengan manusia. Jika ada penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki, disebutnya hablum minallah. Hubungannya dengan Allah. Bagaimana cara mengetahuinya? Sok, tinggal kita pilih satu penyakit saja. Penyakit apa yang mau dibahas, teman-teman? Satu penyakit saja. Sok, kita mau ambil penyakit apa yang mau dibahas? Satu penyakit saja. Satu penyakit aja. Sok, mau penyakit apa yang dibahas? Ya, komentar paling pertama ini ya. Penyakit lambung. Sob, saya tanya, lambung wilayahnya mana? Di bawah leher, di wilayah perut. Lambung ada di posisinya di sebelah kiri apa di sebelah kanan? Lambung posisinya ada di sebelah kiri. Di bawah leher disebutnya apa? Akhirat. Sebelah kiri disebutnya apa? Hablum minallah. Perkara akhirat yang hubungannya dengan Allah. Perkara apa itu? Jodoh, rizki, mati. Sob, apa sih yang menyebabkan penyakit lambung? Orang yang banyak pikiran, memikirkan tentang jodohnya, memikirkan tentang rizki. Rizki itu apa? Masalah dalam hidupnya, ekonominya, cicilannya, angsurannya, kebutuhannya, kekurangannya, wah semacam-macam. Dan yang ketiga, perkara mati. Sob, orang asam lambung pada takut mati enggak? Kalau lagi kambuh, berasa kayak mau mati enggak? Sehingga apa? Orang yang punya penyakit asam lambung, ketika semakin parah asam lambungnya, justru yang sakit mentalnya. Sehingga berujung menjadi penyakit anxiety. Datang pagi takut mati, datang siang takut mati, datang malam takut mati. Lagi tidur kebangun takut mati. Sok, seperti itu enggak yang dialami? Banyak pikiran perkara rizki. Banyak pikiran perkara jodoh dan banyak ketakutan perkara mati. Sok saya tanya yang terkena penyakit asam lambung. Seperti itu enggak teman-teman? Ya, seperti itu enggak? Ngalamin kayak gitu kan? Maka yang sebagai jalan sembuh itu bukan minum obat lambung. Bukan. Bukan terapi lambung. Bukan. Justru rohaninya yang harus diobatin. Ibadahnya yang harus ditingkatkan. Itu jalan sembuhnya. Ya, itu jalan sembuhnya. Bukan lagi minum obat, apalagi sagu tani. Dah. Lambung bukannya sembuh, lambung bagaikan kuah cilok, air aci di dalam lambung. Yuk teman-teman, sok yang terkena penyakit asam lambung, banyak pikiran. Apa yang dipikirkan? Pertama jodoh. Awal-awal nikah, selagi pacaran berasa indah, begitu nikah, dah ketahuan sifat aslinya, tidak bisa menerima perilakunya, perbuatannya, kekurangannya. Ada nggak yang ngalamin kayak gitu? Banyak. Perkara rizki,
Besok uang dari mana, bayaran sekolah gimana, cicilan ini gimana, angsuran itu gimana. Memikirkan rizki mulu. Kesusahan mulu yang dipikirkan. Sok, asam lambung gak? Kemudian yang ketiga, mati. Bawaannya tuh takut mati mulu. Kalau lagi kambuh takut mati. Ada nggak yang ngalamin kayak gitu? Ada kan? Nah, kira-kira orang banyak pikiran yang harus diobatin. Nih, jalan sembuhnya itu harus perbaiki ibadah, perbaiki rohani, atau obati lambung. Kira-kira jalan sembuhnya gimana? Mikirin suami selingkuh. Kira-kira gimana teman-teman? Yuk, orang banyak pikiran. Kira-kira yang harus diobatin ibadahnya atau lambungnya? Orang yang lagi banyak mikir cicilan, kira-kira solusinya perbaiki ruhaninya apa obati lambungnya? Ya kan kadang banyak orang yang gak waras, sumber masalahnya dari pikiran, yang diobatin lambung. Nyambung gak teman-teman? Sumber masalahnya dari ruhani, perkara mental, perkara pikiran, yang diobatin lambungnya. Ya kagak nyambung atuh dak. Kagak nyambung. Yang sakit rohaninya, yang diobatin lambungnya, yang gak nyambung. Makanya kalau pengen sembuh, jalan sembuhnya bukan minum obat lambung. Jalan sembuhnya perbaiki rohani, biar gak gemblung. Gitu ya. Nah, perut disebutnya wilayah Nabi Yunus. Nih, bagi teman-teman yang terkena penyakit asam lambung, semakin Anda mengetahui kisah Nabi Yunus, semakin sama persis dengan kisah Anda. Karena lambung itu disebutnya wilayah Nabi Yunus. Kepala Daud, mata Sulaiman, wajah Yusuf, mulut Khidir, leher Ismail, ini Musa, ini Ibrahim, ini Adam, ini Isa, ini Yunus, di bawahnya Lut. Nah, segala penyakit yang ada di perut disebutnya wilayah Nabi Yunus. Lihat kisahnya Nabi Yunus yang ada di Al-Quran. Nabi Yunus berada dalam perut ikan. Apa yang menyebabkan Nabi Yunus berada dalam perut ikan? Disebutkan dalam Al-Quran. Ketika Nabi Yunus merasa putus asa, dakwahnya sekian lama, pengikutnya hanya sedikit. Dari rasa putus asa itu akhirnya Nabi Yunus mengeluh. Ngeluhnya diabadikan dalam Al-Quran. Ya Allah, gantilah kaumku dengan kaum yang lain. Ternyata dengan Nabi Yunus mengeluh, Allah justru berfirman, semakin ditambah kesulitan. Akhirnya jadi beban pikiran bagi Nabi Yunus. Muncul ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Singkat cerita, ditinggalkan kaumnya dimakan oleh ikan. Di saat di perut ikan disebutkan dalam Al-Quran, dalam alam kegelapan. Saya tanya nih teman-teman, orang yang terkena penyakit asam lambung, panic attack, anxiety, penyakit GERD, saya tanya, berawal dari rasa putus asa enggak? Merasa putus asa dalam hidup enggak? Yuk, yang terkena penyakit asam lambung, yang terkena penyakit GERD, panic attack, anxiety. Apa sih penyebabnya? Yang pertama, merasa putus asa dalam hidupnya. Dari putus asa, akhirnya apa? Jadi banyak ngeluh. Setelah banyak mengeluh, Allah tambahkan kesulitan dalam hidup. Akhirnya jadi banyak pikiran, banyak kekhawatiran, banyak kecemasan. Sehingga apa? Masalah terus datang silih berganti, cobaan hidup bertubi-tubi. Sehingga hidup seperti gelap di dalam perut ikan. So, yang terkena penyakit ini gelap nggak hidupnya? Masalah terus datang silih berganti, cobaan hidup terus bertubi-tubi. Masalah ini belum selesai, datang lagi masalah baru. Masalah ini belum lagi teratasi, datang lagi cobaan baru. Ngalamin kayak gitu enggak? Ngalamin kayak gitu enggak? Gelap hidupnya. Seakan-akan hidup tuh salah. Hidup salah, mati enggak. Tuh orang-orang yang asam lambung. Kisahnya sama persis dengan kisah Nabi Yunus. Sama persis teman-teman. Sama persis. Nah, lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus. Solusinya keluar dari perut ikan.
Apa yang harus kita lakukan? Solusinya keluar dari penyakit pada dalam perut kita. Bagaimana jalan sembuhnya? Ketika Nabi Yunus menyadari ini semua penyebabnya adalah dari kesalahannya. Kemudian Nabi Yunus beristighfar. Bahkan istighfarnya diabadikan dalam Al-Quran. Apa istighfar Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Memohon ampun kepada Allah karena telah zalim pada diri sendiri. Yuk, orang yang memiliki penyakit asam lambung, panic attack, penyakit gut anxiety adalah orang yang telah zalim pada dirinya sendiri. Bagaimana tidak disebut zalim? Hidup banyak pikiran, ada masalah jadi beban, ada cobaan jadi keluh kesah. Orang yang lagi stres banyak pikiran, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, makan jadi tidak teratur. Maka muncul yang pertama adalah gejala asam lambung. Panas perih di ulu hati sampai ke dada, sampai ke kerongkongan. Ngerasain itu enggak? Ngalamin itu enggak? Berawal dari banyak pikiran, beban pikiran, stres, banyak kekhawatiran, banyak kecemasan, banyak ketakutan. Makan jadi tidak enak, tidur jadi tidak nyenyak, makan jadi tidak teratur. Akhirnya muncul gejala asam lambung. Panas perih di ulu hati sampai ke dada, sampai ke kerongkongan. Ternyata masalah datang lagi, cobaan hidup datang lagi, semakin berat lagi pikirannya, semakin stres lagi pikirannya. Sehingga terjadilah penyakit asam lambung. Bukan gejala lagi, tapi jadilah penyakit asam lambung. Lambung seperti diperes-peres, lambung seperti diiris-iris, lambung seperti ditusuk-tusuk, lambung seperti disayat-sayat. Sakitnya luar biasa. Ngalamin gak lambungnya kayak diperes, sakit banget. Kayak ditusuk-tusuk lambungnya. Kayak ditojos lambungnya. Sakitnya luar biasa. Di saat lambung sedang sakit, ternyata datang lagi masalah baru. Datang lagi cobaan baru. Ngalamin gak? Di saat lambungnya lagi sakit, datang lagi masalah baru. Datang lagi cobaan baru. Ngalamin gak? Terus stres lagi pikirannya. Lagi asam lambung, pikiran stres. Akhirnya apa? Lambung terus bekerja. Makanan jarang ada yang masuk. Akhirnya terjadi iritasi lambung. Sehingga apa? Menghasilkan zat asam berlebih. Lambungnya jadi membengkak. Membengkaknya lambung mengganggu ruang gerak jantung. Maka terjadi penyakit GERD. Sakit dada sebelah kiri, sakit di ulu hati sampai tembus ke belikat. Ada nggak yang ngalamin itu? Sakit dada sebelah kiri, sakit di ulu hati sampai tembus ke belikat. Ada nggak yang ngalamin itu? Itu namanya penyakit GERD. Ruang gerak jantung terganggu lambung yang membengkak. Lambung disebut kolbu. Maaf, jantung disebut kolbu. Kolbu disebut hati. Orang ketika jantungnya terganggu, kolbunya pun terganggu, hatinya pun terganggu. Maka apa? Akan muncul jantung yang berdebar-debar, hatinya gelisah. Jantungnya berdebar-debar, bawaannya nggak betah. Jantungnya berdebar-debar, jadinya khawatir, ketakutan, kecemasan, dan lain sebagainya. Ada nggak yang ngalamin kayak gitu? Ada nggak yang ngalamin kayak gitu? Sok, begitu terkena penyakit GERD, seakan-akan detak jantung itu nggak karuan, jantung berdebar-debar, bahkan merasa kadang jantungnya hilang, kok nggak ada detaknya? Ngalamin kayak gitu nggak? Dadanya sesek, dadanya panas, dadanya sempit, so ngalamin kayak gitu nggak? Jantung berdetak, jantung berdebar-debar, hati jadi gelisah, jiwa jadi merana. Kenapa gelisah? Jantungnya terganggu, otomatis kolbunya pun jadi ikut terganggu. Kemudian pikiran jadi was-was, kekhawatiran jadi was-was, apapun jadi was-was, masalah apapun jadi was-was. Ngalamin itu enggak? Hidupnya dipenuhi dengan kecemasan, hidupnya dipenuhi dengan kewas-wasan. Was-was datangnya dari setan. Setan diciptakan dari api. Yang namanya api takut dengan air, takut dengan angin, takut dengan dingin. Sok saya tanya, yang terkena penyakit ini takut nggak kena kipas angin? Yang terkena penyakit ini takut nggak sama kipas angin? Takut nggak sama kipas angin? Yang terkena penyakit ini
Takut nggak sama dingin? Mau keluar rumah takut, takut kena angin, kemana-mana pakai jaket, pakai kaos kaki, bertemankan fresh care dan minyak angin. Kemana-mana pakai jaket, pakai kaos kaki, bertemankan fresh care dan inhaler. Ada nggak yang kayak gitu? Sob, yang namanya api takut dengan air, sehingga apa? Orang yang terkena penyakit ini kebanyakan jadi jarang mandi, jadi males mandi, sekalinya mandi harus air hangat. Ada nggak yang seperti itu? Ada nggak yang seperti itu? Ya, kayak gitu kan? Yang namanya api takut dengan air, takut dengan angin, takut dengan dingin. Sama kipas angin musuh banget. Lihat kipas angin tuh bawahnya takut. Apalagi kalau ada kipas angin yang nyala. Brrr, takutnya Masya Allah. Minggir-minggir supaya nggak kena angin. Ya, yang namanya api takut dengan takut dengan dingin. Kalau kena dingin dikit, rasanya kayak udah masuk angin mulu. Ya, rasanya masuk angin mulu. Udah weh kemana-mana pakai jaket, pakai kaos kaki, bertemankan dengan fresh care dan inhaler. Ngalamin kayak gitu? Yang namanya api takut dengan air, makanya jarang pada mandi. Sekalinya mandi pakainya air hangat mulu. Kalau ketemu air dingin, rasanya udah kayak mau mati, badan gemetar dan lain sebagainya. Ya. Kemudian dari hal seperti itu muncul penyakit baru lagi yang namanya panic attack. Apa itu panic attack? Serangan panik. Munculnya apa? Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Datang pagi takut, datang siang takut, datang malam takut. Bahkan dengar suara burung saja takut. Dengar suara air galon aja takut. Ketemu orang takut, keluar rumah takut. Semuanya ditakuti. Semuanya ditakuti. Mau makan ini takut, mau makan itu takut, mau makan yang ono takut. Semuanya ditakuti. Semuanya ditakuti. Ada nggak orang yang kayak gitu? Banyak. Banyak sekali teman-teman. Banyak. Bahkan selalu mengkait-kaitkan sebuah kejadian. Ya, misal ada hujan, jangan-jangan hujan ini pertanda mau mati. Ada geluduk, jangan-jangan. Semua dikait-kaitkan dengan kejadian. Sehingga Pak, pola pikirnya tuh jadi negatif mulu. Dengar suara ambulan aja takut. Apalagi mendengar berita kematian. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan-jangan aku selanjutnya. Dengar suara ambulan, jangan-jangan aku yang mau dijemput. Gak usah itu deh. Dengar suara tahu bulat. Tahu bulat digoreng di mobil 500-an. Dengar kayak gitu aja takut. Takut bawaannya. Itu tahu bulat jangan-jangan perampok, jangan-jangan pencuri, jangan-jangan penjamret. Ada nggak yang ngalamin itu? Dengar pedagang tahu bulat aja takut. Tuh teman-teman, muncul ketakutan di mana-mana. Apa aja ditakuti. Dari ketakutan-ketakutan itu akhirnya muncullah penyakit yang namanya anxiety. Penyakit yang sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Apa nama penyakitnya? Wahan. Rasulullah bersabda nama penyakitnya adalah wahan. Wahan itu apa? Berawal dari ubud dunia, berujung pada takut mati. Ya, berawal dari ubud dunia, berujung pada takut mati. Ubud dunia itu apa? Kecintaan dunia. Saking cintanya ke orang tua. Di saat Allah lebih sayang kepada orang tua kita, dipanggillah orang tua kita. Ditinggal mati orang tua, langsung terkena penyakit ini. Ubud dunia, saking cintanya kepada hartanya. Di saat ada masalah, bangkrut dan lain sebagainya, terkena penyakit ini. Ya. Saking cintanya kepada dunia, saking cintanya kepada pasangan, ketika dikecewakan, sering disakiti, sering diselingkuhi, sering diduakan, terkena penyakit ini. Tuh, saking cintanya kepada dunia, ketika lagi pacaran, berasa film India, begitu menikah, ternyata hidup bagaikan neraka.
pasangan tak seindah pacaran. Banyak pengantin baru yang terkena penyakit ini. Banyak nggak? Banyak teman-teman. Itu Rasulullah bersabda, berawal dari apa? Ubud dunia, kecintaan dunia yang berlebih. Itu awal penyebabnya. Sehingga berujung pada takut akan kematian. Ketika sudah terkena penyakit ini, disebutnya 1001 sensasi. Apa itu 1001 sensasi? Penyakitnya pindah-pindah. Hari ini kepala keleyengan. Nanti bentar lagi mual, bentar lagi pundak yang sakit, bentar lagi persendian sakit semua, otot-otot sakit semua, saraf sakit semua, nafas pendek, detak jantung berdebar-debar, kadang jantungnya hilang, perutnya sakit, BAB berdarah, pipis berbusa, kaki gemetar, badan makin kurus. Yang dirasakan sulit diungkapkan dengan kata-kata. Orang kalau lagi nggak nyaman, ditanya sama dokter, ya dirasakan apa? Nggak karuan. Ya, nggak karuan. Sehingga Pak, dokter juga bingung. Dokter juga bingung. Dalam arti bingung apa? Bingung mau ngasih obat apa. Ketika dicek semuanya normal. Tapi pasiennya bilang rasanya nggak karuan. Tuh, ada nggak yang kayak gitu? Begitu datang ke rumah sakit, nggak ada diagnosanya. Karena dokter juga bingung mau ngasih obat apa. Karena begitu dicek detak jantungnya, dicek segala-galanya, normal semua. Yang dirasakan 1001 sensasi. Sehingga Pak dokter hanya menyarankan suruh datang ke psikiater. Ya, suruh datang ke psikiater. Makanya akhirnya datang ke psikiater. Dikasih 2 obat, obat penenang sama obat tidur. Ya, obat penenang sama obat tidur. Dikasih obat penenang supaya apa? Tenang hidupnya, nggak banyak pikiran. Dikasih obat tidur supaya banyak istirahatnya. Soalnya orang seperti ini sekalinya tidur sepertiga malam bangun. Begitu udah bangun gak bisa tidur lagi. Ketika mau tidur lagi seakan-akan mau mati. Ada nggak yang ngalamin kayak gitu? Makanya sama dokter dikasih obat penenang sama obat tidur. Tuh teman-teman, ada nggak yang ngalamin kayak gitu? Banyak nggak yang ngalamin? Banyak. 1001 sensasi. Ketika datang ke rumah sakit gak ada diagnosanya. Nah justru orang yang lemah imannya akan berprasangka buruk. Orang yang lemah imannya akan berprasangka buruk. Jangan-jangan penyakit saya penyakit santet sihir guna-guna. Ada nggak yang berpikir seperti itu? Justru malah bukannya introspeksi diri, malah datangnya prasangka diri. Jangan-jangan penyakitku gara-gara santet sihir guna-guna. Ada nggak yang kayak gitu? Ya karena nggak dipungkiri. Kadang di perut ada yang gerak-gerak sendiri. Di perut ada yang bolak-balik. Gerak ke sana, gerak ke sini. Muter-muter mulu. Ada nggak yang ngalamin kayak itu? Tiba-tiba tangan kedutan. Kedutannya pindah ke kaki. Pindah lagi ke wajah. Di mana-mana kedutan. Sehingga apa? Pola pikirnya jadi makin paranormal. Pola pikirnya jadi makin nggak normal. Prasangka buruknya jadi makin kuat. Hey guys. Perut yang gerak-gerak itu bukan tuyul, bukan santet, bukan sihir, bukan guna-guna. Adanya perut gerak-gerak itu karena adanya iritasi pada lambung menghasilkan zat asam berlebih. Zat asam itu namanya gas perut. Sehingga apa? Yang namanya gas itu selalu mencari tempat yang lebih tinggi. Yang namanya gas itu selalu mencari celah yang lebih besar. Yuk, ketika perut kita dipenuhi dengan usus besar, ketika ada celah maka gasnya geser, pindah lagi. Kita miring ke sini, nanti naik lagi ke sini. Kita miring ke sini, naik lagi ke sini. Kita duduk, naik ke atas. Kita berbaring, turun ke bawah. Itu namanya gas perut, bukan tuyul, bukan, bukan santet, bukan guna-guna, bukan. Kemudian badan pada kedutan, tangan kedutan sendiri. Kaki kedutan sendiri. Dari mana datangnya kedutan itu? Karena pikiran yang gak pernah istirahat. Sehingga apa? Sistem organ dalam tubuh kita kewalahan menyuplai energi untuk berpikir. Ditambah lagi jarang makan. Sehingga badan makin kurus, kedutan di mana-mana. Saraf mulai pada bermasalah. Sehingga muncul penyakit komplikasi. Tuh teman-teman. Ya. Menjadi penyakit komplikasi. Nanti begitu dibawa ke dokter, lebih pintar dari dokternya.
Kenapa lebih pintar dari dokternya? Karena begitu merasakan sakit di dada langsung browsing. Sakit dada penyakit apa? Begitu merasakan sakit di kepala langsung browsing. Sakit kepala penyakit apa? Sehingga yang dia pelajari penyakit semua. Jadi merasa lebih pintar dari dokter. Dok, saya penyakit ini, saya punya penyakit itu, saya punya penyakit ini. Lah, situ sakit pengen nyari sembuh apa pengen nyari penyakit? Nah, justru malah Pak yang dicari penyakit mulu. Merasakan gemetar di kaki, langsung browsing. Gemetar di kaki apa penyebabnya? Lah, ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak? Ada nggak teman-teman? Kalau di perut orang ada besi, paku, lalu apa itu? Gini teman-teman, untuk mengeluarkan hal seperti itu adalah hal yang paling mudah. Ketika pakai pakai alat di USG, kelihatan pakunya, kelihatan jarumnya, itu namanya baru kemusyrikan. Namun di USG nggak ada apa-apa, tiba-tiba ada orang pinter, sim salabim ke abra-abra, keluar kamu yang ada di perut, twing, keluar ada parfumnya. Itu mah tukang sulap yang bisa ngeluarin kayak gitu, ya. Itu mah tukang sulap yang bisa ngeluarin kayak gitu. Makanya kalau pengen tahu di dalam perutnya ada apa, USG. Di USG biar kelihatan. Bukan datang ke orang pintar minta didoain sim salabim ke abra-abra, akhirnya keluar bendanya. Itu mah tukang sulap. Ya, itu mah tukang sulap. Jangan percaya sama orang yang bisa narik benda, yang bisa narik perlu yang bisa narik barang-barang dari perut. USG pakai kamera biar kelihatan. Beneran enggak? Jangan-jangan hanya trik sulap. Ya, jangan-jangan hanya trik sulap. Dengan trik sulap, set, akhirnya ibu jarinya jadi panjang. Ya, itu mah trik sulap doang. Anak kecil bisa, guys. Makanya jangan percaya dengan gitu-gituan, ya. Jangan percaya dengan gitu-gituan. Ya, kemudian disulap dengan segala cara, sim salabim kabra-abra, dikeluarkan dari tangannya, sim, keluar ada landaknya. Lah, itu mah gampang. Ya, kalau dari hasil USG beneran ada, itu baru namanya santet sihir guna-guna. Makanya segala sesuatu butuh pembuktian, bukan hanya trik-trik sulap. Karena memang nggak dipungkiri teman-teman, kita tidak boleh memungkiri bahwasanya santet sihir guna-guna itu ada. Namun kita jangan mau dibodohi, penyakit-penyakit kita dikaitkan dengan santet sihir guna-guna. Dari sini paham? Karena penyakit apapun, kalau kita datang ke orang pintar, pasti diagnosanya hanya satu, santet sihir guna-guna. Ya, santet sihir guna-guna. Penyakit apapun, kalau kita datang ke orang pintar, pasti jawabannya santet sihir guna-guna. Contoh, teman-teman punya lipstik aja, dioles di tangan. Kan merah, dielap sedikit. Lap sedikit. Kemudian teman-teman cuci muka, bersihkan make up-nya. Datang ke orang pintar. Abah, tiba-tiba badan saya lemes. Tangan saya merah-merah, saya takut mati. Abah, ini kenapa? Kantongku juga tipis, duitku juga habis. Ini kenapa? Sok. Datang seperti itu ke orang pintar 1000% dari Sabang sampai Merauke. Orang pintar kalau ditanya penyakit, jawabannya santet sihir guna-guna. Tuh teman-teman. Santet sihir guna-guna. Mau orang pintar dari kota manapun, kalau ditanya penyakit, jawabannya santet sihir guna-guna. Ya. Mau orang pintar dari negeri manapun, kalau ditanya tentang penyakit, santet sihir guna-guna. Nah, tugas kita bukan memikirkan santet sihir guna-guna. Kembali kepada hadis Rasulullah. Tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Yang jadi pertanyaan, kenapa Allah izinkan diri kita terkena santet? Tugas kita mohon ampun kepada Allah atau membalas santetnya? Itu yang jadi pertanyaan. Paham teman-teman? Paham? Nah, makanya sekarang tinggal menjemput sembuh dengan sembuh yang berkah. Udah, maka bagi teman-teman yang terkena penyakit asam lambung, panic attack, anxiety, penyakit GERD, tugas paling utamanya bukan berprasangka buruk. Tugas paling utamanya adalah dengan cara kita
kesadaran akan kesalahan. Keluar pakunya dengan operasi kah? Ya bisa. Bisa kalau memang terbukti dari USG ada paku. So, ada salah satu dokter di daerah Jogja. Ya, dokter di daerah Jogja yang awalnya tidak percaya dengan adanya santet, namun begitu dia mempelajari, ternyata memang benar ada. Dia operasi, sekali operasi bisa mengeluarkan paku sampai 27 batang paku. Akhirnya dia mempelajari ilmu agama dan dia akhirnya sebagai apa? Akhirnya mendalami ilmu agama. Dari mana datangnya penyakit itu? Bagaimana jalan keluarnya? Ternyata bisa digabungkan antara spiritual dan ilmu medis. Yuk, makanya dengan logika akal sehat, jangan datang ke orang pintar ditarik pakunya, itu mah bohong kayak gitu mah, ya. Itu. Lantas bagaimana? Kita nggak usah memikirkan bagaimana cara mengeluarkannya, bagaimana caranya agar Allah ampuni dosa kita. Itu yang harus kita pikirkan. Karena jika Allah sudah ampuni dosa kita, jangankan ngeluarin paku dari perut. Ya, membuat langit tanpa tiang aja Allah mampu. Masa iya ngeluarin paku doang dari perut gak mampu? Maka tugas kita saat ini bukan memikirkan bagaimana cara ngeluarin pakunya. Tugas kita bagaimana caranya Allah mengampuni dosa kita. Itu yang harus kita pikirkan. Kenapa? Bukan sibuk nyari obatnya, bukan sibuk ikhtiarnya, namun sibuklah perbaiki penyebabnya. Allah titipkan kepada kita penyakit, Allah bukan sedang nyuruh kita cari obat, melainkan Allah perintahkan untuk kita taubat. Seperti itu ya. Gak usah dipikirin gimana keluarin pakunya. Bagaimana caranya agar Allah ampuni dosa kita, itu yang harus kita pikirkan. Ya, itu yang harus kita lakukan. Karena jika Allah sudah ampuni dosa kita, jangankan keluarin paku doang, guys. Ya, jangankan keluarin paku doang. Membuat langit tanpa tiang aja bisa. Gitu ya teman-teman ya. Dah, yuk kita lanjut lagi. Tadi penyakit asam lambung ya. Kita masih lanjut di penyakit asam lambung tadi. Ya, dengan 1001 sensasi yang dirasakan, datang ke rumah sakit nggak ada diagnosanya, pola pikirnya jadi buruk, muncul prasangka-prasangka buruk, segala sesuatu berujung pada prasangka-prasangka buruk. Muncul sensasi 1001 sensasi, ketika datang ke rumah sakit nggak ada diagnosanya, justru munculnya prasangka-prasangka buruk. Nah, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan datang terus. Suami lagi kerja takut, suami ditelepon, ayah pulang, aku takut, aku kambuh. Ada nggak yang seperti itu? Suaminya lagi kerja ditelepon, disuruh pulang karena takut, karena kambuh. Ada nggak teman-teman? Ada nggak yang suaminya lagi kerja diteleponin mulu, sehingga selama sakit suaminya kerjanya terganggu? Baru berangkat pulang, baru berangkat izin pulang. Ada nggak yang kayak gitu? Justru akan mendatangkan masalah baru. Akhirnya suaminya dikeluarkan dari tempat kerjanya, pola pikirnya makin stres lagi, kambuhnya semakin sering lagi. Ada nggak yang ngalamin kayak gitu? Ada nggak yang ngalamin kayak gitu? Dulu, alhamdulillah, berarti sekarang udah enggak ya. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian bagaimana jalan sembuhnya untuk penyakit ini? Bagaimana jalan sembuhnya untuk segala penyakit yang ada di perut? Baik asam lambung, baik batu empedu, baik batu ginjal, baik usus buntu, baik pankreas, baik limfa, apapun segala penyakit yang berada di perut. Bagaimana jalan sembuhnya? Yuk teman-teman, mau nggak jalan sembuhnya? Mau nggak jalan sembuhnya seperti apa? Mau nggak jalan sembuhnya seperti apa? Dijamin sembuh. Yang menjamin sembuh bukan saya, yang menjamin sembuh itu Allah, bukan saya. Saya hanya menyampaikan apa yang Allah firmankan. Dijamin sembuh. Bagaimana jalan sembuhnya? Ingat, yang sakit bukan badanmu, yang sakit adalah mentalmu. Dokter udah ngasih tahu, dokter sampai bingung gak ada diagnosanya, dokter hanya menyarankan diri Anda ke psikiater. Psikiater adalah tempatnya orang sakit jiwa, tempatnya orang sakit mental. Di dalam medis yang harus diobatin mentalnya. Mental berkaitan dengan alam ruhaninya. Ruhani berkaitan dengan kolbunya, berkaitan dengan hatinya. Maka barang siapa yang pengen sembuh dari penyakit ini, yang harus diobatin adalah hatinya, bukan lambungnya. Obatnya hati tidak ada di toko obat. Obatnya hati tidak dijual di mana-mana.
Obatnya hati tidak bisa didapatkan di mana-mana. Obatnya hati ada pada diri kita sendiri. Apa itu obatnya hati? Obat hati itu ada 5 perkara. Kerjakan semuanya pasti sembuh penyakitnya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Sok, rajin baca Al-Quran saja, semua penyakit sembuh. Rajin baca Al-Quran saja, semua penyakit sembuh. Dijamin sembuh. Kalau nggak percaya, buka Al-Quran surat Yunus ayat 57. Sok, buka Al-Quran surat Yunus ayat 57. Allah sendiri yang berfirman, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, telah datang kepadamu obat segala penyakit yang ada dalam dadamu. Apapun penyakitmu, apapun sakitmu, apapun masalah dalam hidupmu, obat terbaiknya adalah Al-Quran. Maka baca Al-Quran. Memang bukan perkara mudah bagi orang yang sedang sakit suruh baca Al-Quran. Karena justru kebanyakan orang yang terkena penyakit ini, Al-Quran bukan untuk dibaca. Al-Quran hanya sebagai teman untuk tidur. Al-Quran hanya ditaruh di kepala. Al-Quran hanya cuma dipeluk. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Sekalinya buka Al-Quran, baru baca 1 baris ayat, udah keluar keringat dingin. Badan jadi gemetar, ngantuknya luar biasa. Ada juga yang demam, ada yang juga mau pingsan. Ada nggak yang ngalamin kayak gitu? Ada nggak yang ngalamin kayak gitu? Ada nggak yang ngalamin kayak gitu? Sekalinya baca Al-Quran takut bawaannya. Keluar keringat dingin, badan jadi lemes. Saya tanya, orang yang takut baca Al-Quran, yang harus diobatin hatinya apa lambungnya? Ruhaninya apa lambungnya? Sok, ada orang takut baca Al-Quran yang diobatin lambung mulu. Ya kagak nyambung. Orang takut baca Al-Quran, orang males baca Al-Quran, lambung mulu yang diobatin. Ya kagak nyambung. Ya. Dengan Al-Quran gak percaya. Dengan selembar kertas yang dikasih orang pintar ditaruh di pintu, percaya. Dah. Situ waras. Selembar kertas dipercaya, Al-Quran 30 juz gak dipercaya. Apa sih hebatnya selembar kertas yang dikasih orang pintar, para uskun? Apa sih hebatnya? Hanya kertas fotokopian yang ditulis lafaz-lafaz Arab, ditaruh di pintu sebagai tolak bala. Ditaruh di jendela sebagai tolak bala. Sebagai penghalang penyakit. Situ waras. Apa kemampuan selembar kertas dibandingkan Al-Quran 30 juz? Al-Quran 30 juz berada di dalam rumah kita. Jin tetap bisa masuk. Setan tetap bisa masuk. Tuyul tetap bisa masuk. Rumah kita dipenuhi Al-Quran. Temboknya ditempelin Al-Quran full penuh. Jin tetap bisa masuk. Setan tetap bisa masuk. Apalagi selembar kertas fotokopian cuma segini doang kotak. Dilipat, diseteples di pintu. Dianggap sebagai tolak bala. Dah. Dengan Al-Quran aja setan gak takut. Dengan Al-Quran saja jin-jin gak takut. Ini selembar kertas doang. Apa yang mereka takuti dari hal kayak gitu? Ya. Al-Quran ditempelin di tubuh kita. Tetap aja penyakit tetap bisa datang. Setan tetap bisa ganggu. Jin tetap bisa masuk. Mereka gak takut. Namun ketika Al-Quran itu dibuka. Al-Qurannya dibaca. Baru mereka takut. Kebirit-birit lari. Dibaca Al-Qurannya bukan ditempelin. Selembar kertas ditempelin. Kan ada tuh biasanya. Ikhtiar datang ke orang pintar dikasih selembar kertas. Fotokopian padahal. Suruh ditempel di pintu. Ditempel di jendela sebagai tolak bala katanya. Supaya penyakitnya tidak datang lagi. Ya salam. Jangan percaya gitu-gituan atuh dah. Makanya yang waras hidup mah. Jangan jadi orang gak waras. Ditipu kayak gitu percaya. Ya, yang paling utama adalah baca Al-Qur'annya, bukan dijadikan pajangan. Ya, kemudian yang kedua, sholat malam dirikanlah. Sok bangun di sepertiga malam.
menangis yang lirih dalam keheningan malam, bermunajatlah, cukup alam semesta yang menjadi saksinya, malaikat yang mengaminkan doanya. Karena Allah turun ke langit bumi di sepertiga malam. Siapa yang meminta ampunan, Allah ampuni. Siapa yang memohon, Allah beri. Siapa yang meminta, Allah kabulkan. Yuk, mohon ampun kepada Allah. Akui kesalahan kita, akui dosa kita. Akui. Kemudian mohon kesembuhan dari Allah. Mohon ampunan, meminta, memohon, dikabulkan semuanya. Nah ini ada orang sakit, padahal sering sama Allah dibangunin di sepertiga malam. Bukannya di sepertiga malam bangun untuk tahajud, di sepertiga malam bangun justru malah update status. Kambuh di jam yang salah. Ada nggak teman-teman? Di saat sepertiga malam bangun, bukannya menyegerakan diri untuk sholat tahajud, justru malah update status. Kambuh di jam yang salah. Ya, ada nggak yang kayak gitu? Ada yang kayak gitu? Dibangunkan di sepertiga malam, bukannya sholat tahajud, justru malah update status. Nah, orang yang sedang sakit seperti ini, jangankan sholat di sepertiga malam, bangunnya saja sudah takut. Apalagi ke kamar mandi, apalagi wudhu, apalagi kena air di sepertiga malam, air yang dingin. Takutnya luar biasa. Saya tanya teman-teman, orang yang malas tahajud, orang yang takut untuk tahajud, yang harus diobatin ruhaninya apa lambungnya? Saya tanya, orang yang malas tahajud, orang yang takut tahajud, yang harus diobatin ruhaninya apa lambungnya? Sepertiga malam itu ya tinggal dibagi. Malam itu ada 12 jam. 12 jam dikasih 3, berarti per 4 jam. 4 jam pertama jam 6 sampai jam 10. 4 jam kedua jam 10 sampai jam 2. Sisanya itu masuknya sepertiga malam. Dari jam 2 sampai azan subuh. Ya, itu masuknya sepertiga malam. Ya kan, orang takut tahajud, orang malas sholat malam, orang nggak mau ibadah, yang diobatin lambungnya. Ya kagak nyambung. Sagu tani diminum mulu. Itu lambung apa kuah cilok? Itu lambung apa seblak? Air aci semua isinya. Nanti berujung iritasi pada lambung, iritasi pada ususnya, terjadi masalah pada pencernaannya, BAB jadi berdarah. Ya, BAB jadi berdarah. Ada yang terkena penyakit ini akhirnya BAB-nya jadi berdarah? Ada? Ada nggak yang terkena penyakit ini akhirnya BAB-nya jadi berdarah? Ada? Banyak kan? Ya, karena lambungnya isinya itu mulu. Ya, kemudian yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang soleh. Yuk, siapapun yang terkena penyakit ini, nggak tahu sagu tani nih? Sagu tani itu air aci, ya, tepung aci, mereknya sagu tani. Bagi kalangan asam lambung itu udah nggak asing tuh nama sagu tani. Ya, saat saya tanya teman-teman yang terkena penyakit asam lambung, tahu nggak yang namanya sagu tani? RAC. Kalau orang-orang asam lambung tuh udah nggak asing lagi dengan air aci yang mereknya sagu tani, tepung tapioka. Ya. Yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang soleh. Ya, berkumpul dengan orang-orang soleh. Datang ke taklim, datang ke pengajian, itu bikin sembuh. Ya. Namun lihat orang asam lambung, suruh datang ke taklim. Keringat dingin isinya, grogi isinya, gemetar badannya, mau pingsan rasanya. Sob, yang terkena penyakit asam lambung, panic attack, anxiety, kalau datang ke taklim gimana perasaannya? Mau pingsan nggak? Badan gemetar nggak? Badan gemetar nggak teman-teman? Keringat dingin di mana-mana, kayak mau tumbang rasanya. Ngalamin nggak kayak gitu? Ngalamin gak kayak gitu? Yang terkena penyakit asam lambung, ngalamin gak kayak gitu? Saya tanya, orang yang takut datang ke taklim, orang yang takut datang ke pengajian, sekalinya datang ke taklim keluar keringat dingin mau pingsan. Saya tanya, orang yang takut datang ke taklim, yang harus diobatin, rohaninya apa lambungnya? Rohaninya apa lambungnya?
Ya ini makanya hayu atuda pada waras. Jangan lambung mulu yang diobatin. Ruhani. Ruhani teman-teman. Ruhani. Apalagi kalau ada yang komentar, ibu kok badannya kurusan. Buh, sedihnya luar biasa. Bapernya luar biasa. Merananya luar biasa. Yang keempat, bagaimana jalan sembuhnya? Puasa. Kalau pengen sembuh puasa. Maka barang siapapun yang pengen sembuh dari penyakit ini, solusinya adalah puasa. Gak mungkin orang asam lambung gak kuat puasa, gak mungkin. Karena apa? Allah ciptakan tubuh manusia diciptakan untuk ibadah, untuk menjalankan ketaatan. Puasa itu bagian dari ketaatan. Kalau ada orang asam lambung suruh puasa dia takut, berarti bukan lambungnya yang bermasalah, imannya yang bermasalah. Sekalinya dikasih tahu kayak gini, apa jawabannya? Ngomong mah gampang, soalnya kamu nggak ngerasain apa yang aku rasakan. Kalau aku sehat seperti kamu, aku juga mau berpuasa. Telat. Kalau ada orang yang bilang nanti kalau aku sehat, aku mau puasa. Telat. Karena dulu zamannya Bani Israel udah ada yang kayak gitu. Gambarannya gini, coba hutang saya lunas, pasti ibadah saya nyaman. Coba penyakit saya sembuh, pasti sholat saya nyaman. Telat. Telat. Yang lagi butuh Allah aja nggak sungguh-sungguh untuk ibadah, apalagi kalau nggak butuh Allah. Makanya dikatakan bohong. Kalau ada orang yang bilang, coba kalau saya sehat, mungkin ibadah saya nikmat, bohong. Coba kalau hutang saya lunas, mungkin ibadah saya nyaman, bohong. Yang lagi butuh Allah saja nggak sungguh-sungguh, apalagi kalau lagi nggak butuh Allah. Tuh ya teman-teman ya. Nah, makanya puasa itu obat terbaik untuk asam lambung. Kenapa? Karena di saat sedang berpuasa, organ tubuh istirahat bekerja. Ia memperbaiki dirinya, mengeluarkan kotoran dan penyakit secara medis namanya detox. Itulah kenapa orang ketika berpuasa mulutnya bau, karena organ tubuh sedang mengeluarkan kotoran dan penyakit. Ya, makanya dahsyat kalau mau puasa. Tapi pada takut puasa. Ketaatan ditakutin. Ngakunya ujiannya paling berat. Ujian berat itu ujian para nabi, ujian orang-orang soleh. Lah situ ibadah aja ditakutin, ketaatan ditakutin, ngakunya ujian paling berat. Lah kagak nyambung. Kagak nyambung. So teman-teman yang terkena penyakit ini, kalau dapat nasihat, ngomong mah gampang. Soalnya kamu nggak ngerasain apa yang aku rasakan. Nggak ada di dunia ini yang cobaannya seberat saya, masalahnya sebesar saya. Kayak gitu nggak perasaannya? Ujian paling berat itu ujiannya para nabi, ujian orang soleh. Lah situ ibadah aja ditakutin, puasa ditakutin, baca Al-Quran takut, taklim gak pernah, sholat berjamaah takut, ngaku ujiannya paling berat. Lah kagak nyambung. Ya, kagak nyambung. Kemudian yang kelima, banyak zikir dan sholawat. Banyakin zikir dan sholawat pasti sembuh penyakitnya. Lagi sakit, lagi kambuh, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Sok. Ala bidikrila tatmainul qulub. Dengan kita mengingat Allah, hati akan jadi tenang. Tenangnya hati menenangkan pikiran. Tenangnya pikiran sembuh sensasinya. Kalau tidak percaya, buktikan saja. Ya, tuh teman-teman. Jalan sembuhnya zikir, bukan mikir. Nanti kalau saya mati anak saya gimana? Kenapa anak saya belum pulang? Jangan-jangan anak saya diculik tahu bulat. Hidup kebanyakan mikir, semuanya dipikir. Mikir aja semuanya. Makasih Bu Hamidah, alhamdulillah barokallah. Ya, mikir aja semuanya. Semua masalah dipikir. Masalah tanaman aja. Pohonnya layu dipikir teman-teman. Nah inilah orang-orang yang terkena gangguan mental yang bernama anxiety. Makanya harus hati-hati ya teman-teman ya. Jangan diikuti. Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Maka dalam Anda menjemput sembuh, jangan bergantung kepada orang lain. Berharap ingin didengar, berharap ingin diperhatikan, berharap ingin dingertiin. Ya, yang namanya telur, jika pecahnya dari luar, berakhir kehidupan. Namun kalau telur pecahnya dari dalam, muncul kehidupan yang baru. Maka poin yang paling utama adalah, yuk, rubah dirimu.
Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Kalau nggak mau berubah, yang nggak bakal sembuh. Ikutin aja perasaannya, ikutin aja sensasinya, manjain aja penyakitnya. Udah, silakan selamat menikmati di dalam kamar, bertemankan dengan kasur, bertemankan dengan selimut, bertemankan dengan jaket, kaos kaki, minyak angin. Sok, berteman aja kayak gitu. Selamat menikmati keterpurukan. Makanya berubah kalau nggak pengen terpuruk. Ya, berubah kalau nggak pengen terpuruk. Udah mah rugi dunianya, bangkrut akhiratnya. Itu orang-orang yang nggak mau berubah. Ya, ada nih orang sakit malah bangga. Wah, sakit saya anxiety. Bangga dengan namanya yang keren. Ya, jangan gitu ya. Jangan kayak gitu. Jangan ya, Dek ya. Jangan. Amin, amin, amin. Iya, Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum dia merubah dirinya sendiri. Suruh berubah kagak mau, pengennya sembuh instan. Dah. Suruh ngawalin kebaikan gak mau, pengennya sembuh instan. Disuruh berubah, penyakit dimanjain. Mau sampai kapan penyakit dimanja? Yang namanya penyakit kalau dimanja, penyakitnya jadi betah. Gak mau keluar, gak mau kemana-mana. Justru akan merugikan diri kita, badan makin kusut, badan makin kurus, aura kecantikan gak muncul sama sekali. Bersyukur suaminya masih setia. Lagian isinya tiap hari ngeluh, badan makin kurus, gak ada menarik-menariknya acan. Badan makin kusut, wajah kayak jemuran kusut. Jangan kayak gitu ya teman-teman ya. Ayo berubah yuk, supaya pasangan Anda kembali tertarik pada diri Anda. Ya, yuk kembali berubah. Jangan mintanya di ngertiin mulu, mintanya pengennya diperhatikan mulu. Ayo, berubah yuk, berubah. Jangan mau terpuruk di dalam kamar tidur. Pertemankan dengan selimut, jaket, kaos kaki, fresh care di mana-mana, inhaler di mana-mana. Dah, situ masih muda, belum jadi orang tua, masih muda, badannya bau minyak nyong-nyong. Yuk, berubah yuk, waras yuk. Yuk, waras. Jangan mau terpuruk dengan penyakit. Yuk, waras. Sehat semuanya. Ya, begitulah jalan sembuh penyakit asam lambung. Ya, ayatnya sudah disebutkan, firmannya sudah disebutkan, hadisnya sudah disebutkan, kisahnya sudah disebutkan. Masa iya di dalam Al-Quran udah ada, di dalam kisah Nabi sudah ada, kok nggak percaya? Dah, masih layak hidup orang kayak gitu. Firman Tuhan nggak dipercaya, sabda nabinya nggak dipercaya. Lantas ucapan siapa yang mau dipercaya? Petunjuk dari siapa yang mau dipercaya? Hayu waras atau dak? Nggak waras kok dimanja, nggak waras kok dipelihara. Hayu waras. Jangan sampai makin banyak orang yang menganggap diri Anda orang sakit jiwa. Yuk, orang yang anxiety banyak nggak yang menganggap sakit jiwa? Yuk, jangan sampai semakin banyak orang yang menganggap diri Anda terkena penyakit jiwa. Karena orang anxiety itu aneh-aneh pikirannya. Aneh-aneh. Ada ayam keselak aja, jangan-jangan ayam sih. Ada malaikat mau mencabut nyawa. Kadang kayak gitu orang-orang anxiety. Semangat yuk, yuk semangat. Ya, bismillah. Suami saya sakit, tulangnya sakit semua. Doanya bismillah didoakan. Semoga dikuatkan kesabaran, disempurnakan kembali sel-sel tulangnya, sendinya, syaraf-syarafnya, seluruh organ dalam tubuhnya. Ya, didoakan kesembuhan. Iya, kadang udah jangan aneh-aneh lagi pikirannya. Lawan was-wasnya, lawan khawatirnya. Bagaimana lawannya? Alla bidzikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Makanya dilawan. Sakit, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nanti sembuh. Ya, nanti sembuh gitu. Karena ketika kita berzikir mengingat Allah, hati akan menjadi tenang, pikiran pun jadi ikut tenang. Tenangnya pikiran kita, sembuh nanti sensasinya, was-wasnya, ketakutannya, kekhawatirannya, kecemasannya, sembuh teman-teman. Sembuh. Kalau tidak percaya, buktikan aja sendiri. Buktikan aja sendiri. Ya, karena di room ini itu room yang
materinya harus dibuktikan, harus dipraktekkan supaya tidak jadi dongeng, supaya bukan jadi angan-angan. Yuk, supaya tidak jadi angan-angan. Contoh, nih bagi teman-teman yang sering masuk angin, bagi teman-teman yang sering mabuk perjalanan, bagi teman-teman yang sering ngedrop badannya, tiba-tiba muncul kecemasan, muncul was-was, jantung berdebar-debar, hati gelisah, keluar keringat dingin. Yuk, lakukan satu terapi. Praktekin aja terapi ini. Ini bisa membantu sebagai jalan kesembuhan. Lakukan terapi ini, satu terapi saja, praktekkan. Ya, praktekin. Sok bisa menjadi jalan kesembuhan. Apalagi yang sering masuk angin, yang takut dengan kipas angin, yang takut mandi, takut dengan dingin, sering mabuk perjalanan, sering muntah di perjalanan, sering mabuk kendaraan. Yuk, praktekin saja. Kita lakukan terapi, namanya terapi angin. Yuk, praktekin terapi angin yuk. Kita lakukan terapi angin. Ya, seperti ini, pegang teman-teman. Pegang pundaknya seperti ini. Ya, pegang pundaknya seperti ini. Pegang pundaknya seperti ini. Praktekin yuk. Yang mempraktekkan pasti akan merasakan manfaatnya. Dan akan merasakan kedahsyatannya. Apa yang disampaikan di room ini, apa menjadi materinya, yuk praktekkan bersama-sama. Pegang pundaknya seperti ini. Ya, pegang pundaknya seperti ini, lalu pejamkan matanya. Tarik nafas perlahan dari hidung. Hembuskan lewat mulut, dalam hati ucapkan Allah. Sekali lagi, tarik nafas dari hidung. Hembuskan lewat mulut, dalam hati ucapkan Allah. Sekarang ikuti doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, sempurnakanlah seluruh jiwa yang mengharap doa kepada hamba. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ingat, ya Allah, hamba memohon kepadamu, sempurnakanlah seluruh jiwa yang mengharap doa kepada hamba. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekarang tarik nafas yang panjang. Tahan nafasnya, baca Al-Fatihah 1 kali dalam hati, mulutnya tetap diam. Selesai Al-Fatihah, hembuskan nafasnya lewat mulut, lalu buka matanya. Ya, hembuskan nafasnya perlahan lewat mulut, lalu buka matanya. Sekarang pencet pundaknya, lalu tarik. Pencet pundaknya, tarik. Pencet pundaknya, tarik. Gini ya. Sekarang pundak satunya lagi, pencet, tarik. Yang sering pusing kepalanya, sering mabuk perjalanan, yuk pegang teguk lehernya, mendekati telinga ya, tarik. Sekarang lipat daun telinganya, lipat daun telinganya seperti ini. Sekarang cubit tangannya yang banyak, cepet, cubit yang cepet, yang banyak, cubit di punggung tangan. Cubit di pergelangan tangan sampai ke lengan. Cubit pula tangan satunya, punggung tangannya, yang banyak, yang cepat. Cubit pergelangannya sampai ke lengan. Ya, sekarang maaf ya, saya angkat dulu. Ya, ini kaki, ini pergelangan kaki, cubit depannya yang cepat. Yang cepat, yang keras. Cubit bagian dalamnya. Cubit bagian luarnya. Kemudian kaki satunya lagi, cubit pula bagian depan. Bagian dalam, bagian samping. Dah? Sekarang dalam hitungan 1, 2, 3. Sok, langsung komentar. Siapa yang langsung sendawa? Siapa yang langsung merasakan hangat badannya, keluar keringat hangat, segar badannya, mata langsung jernih, matanya langsung bening, pandangannya langsung bening. Siapa yang merasakan langsung sendawa,
Keluar keringat hangat, badan jadi segar, ngantuk jadi hilang, mata semakin bening pandangannya, badan semakin enteng dan semakin nyaman rasanya. Ada? Hangat, segar, berkeringat, sendawa terus, alhamdulillah.